Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memperlengkapi pertumbuhan iman kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Mari terlebih dahulu kita bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Kiranya kami mau Engkau menyatakan pengajaran-Mu melalui firman yang kami baca dan dengarkan. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan supaya pikiran kami digunakan dan dimanfaatkan untuk mengerti firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 94 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita mengerti dan kita dapat melakukan pengajaran dari apa yang sudah Tuhan karuniakan untuk kita simpan dalam hati. Bagian dari ayat-ayat dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 15 ini sesungguhnya merupakan ayat-ayat yang penting untuk kita renungkan pada waktu kita mengalami berbagai malapetaka. Karena tidak mungkin selama kita hidup di dunia ini tidak pernah mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan malapetaka. Mengapa kita pasti akan mengalami atau menghadapi malapetaka? Pertama, karena saya dan saudara pernah berdosa, pernah berbuat dosa, dan berada di antara orang-orang yang berdosa. Sehingga tindakan atau perbuatan orang berdosa menimbulkan malapetaka, kesusahan, kesulitan, penderitaan. Yang kedua, mengapa kita tidak bisa menghindari atau menolak atau meniadakan malapetaka? Karena kita masih ada di dunia ini, di antara umat manusia, di bumi ini. Kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, dan segala pengikutnya masih merongrong, mencobai, menipu, mendustai setiap orang, terlebih orang-orang percaya. Dengan kondisi seperti itu, kita bisa saja mengalami kecelakaan, baik dalam arti fisik maupun dalam arti mental. Kuasa kegelapan tidak pernah membiarkan manusia aman, nyaman, tenang. Untuk sementara kita bisa saja merasa aman, nyaman, tentram, tetapi kenyataannya kita akan berhadapan dengan kondisi yang membuat kita nanti mengalami atau menghadapi malapetaka. Yang ketiga, karena bumi dan segala isinya, tempat di mana kita berada itu dalam situasi yang sudah dicemari dosa dan ulah manusia yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga saya dan saudara berada di dalam kondisi yang sudah mengalami kerusakan, sehingga kita tidak bisa menghindari adanya gempa bumi, adanya kebakaran hutan, adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya. Dan ini yang terjadi, saudara. Jadi, paling tidak, bagian ketiga atau keempat ini yang membuat kita secara menyeluruh menghadapi dan mengalami malapetaka. Kesimpulannya, bahwa setiap orang, cepat atau lambat, lama atau singkat, secara fisik atau secara mental, pernah dan akan mengalami malapetaka.
hal yang memberikan perbedaannya kalau orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya mengalami atau menghadapi malapetaka akan mencari pertolongan dari kuasa gelap, dari manusia berdosa, dari sistem dunia yang rapuh, dari segala hal yang mungkin manusia andalkan. Ya, kenyataan demikian. Jadi cara orang itu untuk menghindari dan menghadapi malapetaka, betapa tidak membuat saya dan saudara mendapatkan kemenangan atau dapat melintasi atau dapat menghadapi malapetaka dengan penuh kemenangan, kegembiraan. Di dalam Mazmur 94 ayat 12 sampai 15 kita diberikan anugerah kekuatan pertolongan dari Tuhan. Khususnya di ayat 12 dinyatakan demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, penderitaan, aniaya, dan itu menyebabkan kita mengalami malapetaka dan sangat mengenaskan, kita mau tidak mau, kita akan berteriak, meminta tolong, dan kita berharap agar kiranya Tuhan memberikan kelepasan, kemenangan, kebebasan. Di dalam ayat 12, berfirman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Atau dengan kata lain, dapat mengalami hidup yang diberkati dalam kondisi mengalami malapetaka. Karena melalui malapetaka, kita dihajar, diberikan pengertian bahwa semuanya ini memang akan terjadi dan kita harus lewati dan kita harus hadapi, tetapi bukan bersandar bergantung kepada kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia atau dunia ini, apalagi terhadap kuasa gelap. Kita akan punya pengertian bahwa kita harus bergantung bersandar kepada Tuhan. Nah, penghajaran Tuhan melalui malapetaka ini membuat kita memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan lebih intim, lebih personal, lebih reflektif. Bukan teori, konsep, atau dogmatis, tetapi lebih devosional, lebih mengena ke dalam kehidupan. Karena saudara, Tuhanlah yang menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Maka ketika kita lewati malapetaka, Tuhan mau pakai itu untuk mendidik kita, untuk memperkuat iman kita. Yang kedua, yang Tuhan berikan kepada kita ialah dengan firman-Nya, melalui firman-Nya, perenungan firman Tuhan. Karena itu, firman Tuhan perlu dan patut terus-menerus kita baca, kita dengarkan. Karena melalui firman Tuhan, kita dimampukan untuk mengenal Allah melalui firman-Nya dan mengerti ajaran Tuhan untuk menghadapi malapetaka. Bayangkan kalau tidak ada firman Tuhan, bayangkan kalau tidak ada pengajaran, maka saya dan saudara akan mengalami kesusahan meminta petunjuk dan arahan bagaimana menghadapi malapetaka. Yang tadi saya sebutkan, malapetaka disebabkan karena dosa, karena kejahatan orang lain, karena kuasa gelap, karena alam. Kalau kita tahu bahwa melalui firman ini malapetaka itu kita bisa hadapi, misalnya dalam tinggal tenang terdapat kekuatan, Tuhan selalu beserta dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya, Tuhan memberikan karunia-karunia di dalam segala kesulitan untuk melayani, Tuhan tetap memberikan hikmat bijaksana untuk berhadapan dengan malapetaka. Semua yang diberikan Tuhan itu meneguhkan iman kita, dan itu hanya mungkin kita peroleh, kita terima pengajaran dari firman Tuhan. Yang kau ajari dari Tauratmu, itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang berbahagia. Jadi pemazmur ingin mengajak saya dan saudara untuk menikmati firman Tuhan siang dan malam. Jadi jangan abaikan, jangan menolak, dan jangan meranggap remeh firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, lalu dimengerti, tapi dilakukan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui. Kalaupun saya ingin memberi penjelasan dari firman Tuhan dan membagikannya, itu refleksi pribadi saya untuk saya dan saudara semakin kuat dan teguh ketika membaca, mendengarkan firman Tuhan, menghadapi malapetaka. Mengapa? Mengapa Tuhan memberikan
Satu sisi seolah-olah diizinkannya malapetaka, seolah-olah dibiarkan malapetaka terjadi dan kita memang sedang menghadapinya. Lalu di sisi lain, Tuhan memberikan kepada kita penghajaran dan firman Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan iman kita. Mengapa kedua hal ini bersamaan ada dan hadir dalam hidup kita? Ada dua alasan yang penting yang pemazmur mau ungkapkan bagi kita sebagai landasan untuk kita memahami dua kondisi yang kita harus jalani. Pertama adalah alasannya Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tentu ini menggembirakan. Sesuatu yang kita hadapi, Tuhan tidak membuang kita. Bayangkan kalau saya sudah mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, tidak bisa ini dan itu, lalu akhirnya kita dikatakan, aku akan meninggalkanmu. Kan seringkali yang kita hadapi orang-orang dunia, orang-orang berdosa, orang-orang kafir, penyembah berhala, selalu berupaya untuk mengatakan, aku akan meninggalkan dia karena dia sedang mengalami malapetaka. Masih ingat kisah Ayub yang sedang mengalami malapetaka karena digocoh oleh si iblis atas izin dari Tuhan untuk menguji imannya. Lalu apa yang terjadi? Teman-temannya datang justru memperparah sakit penyakitnya dan meninggalkan apa yang menjadi pengertian sahabat. Tetapi Tuhan punya alasan yang lain yang diajarkan di dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tidak akan membuang umatnya karena Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melahirbarukan, Tuhan yang memberikan pembenaran. Lalu umatnya ini dari segala bangsa, di segala tempat, dari mulai Adam sampai dengan akhir zaman, umatnya ini disatukan di dalam Yesus Kristus, ditebus oleh Tuhan, anaknya yang tunggal yang inkarnasi itu, mengalami suatu hidup yang baru. Umatnya ini milik kepunyaan Allah ini. Apa yang dihadapinya, dia tidak akan dibuang oleh Tuhan. Disinilah letak alasan mengapa kita berbahagia dan diberkati Tuhan ketika menghadapi malapetaka. Kalau orang-orang dunia, orang-orang berdosa, orang-orang kafir, para penyembah berhala, penyembah ciptaan, penyembah buatan manusia itu, ketika menghadapi malapetaka akan pergi meminta tolong kepada orang berdosa, orang dunia, orang kuasa gelap, dan lainnya. Tetapi kita tahu, kita berada di dalam suatu keberadaan yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Yang kedua alasannya, di ayat 14 dikatakan, kita ini miliknya sendiri. Kita ini miliknya. Tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Kristus. Tidak ada seorang pun. Sekalipun misalnya kita dibuat begitu rupa malapetakanya, misalnya kita teraniaya atau ada ancaman, bahkan ada yang menimbulkan kengerian pada diri kita, atau bahkan kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan, ketahuilah saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan memelihara, menjaga kita sebagai orang pilihannya itu. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan kita itu seperti biji matanya. Mengapa? Karena kita memang spesial di mata Tuhan. Kita spesial karena kita menikmati penebusan Kristus. Mari saudara, kita meyakini hal tersebut sehingga kita kuat, teguh menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, alasannya adalah kita tidak akan ditinggalkannya. Bukan seperti sahabat-sahabat Ayub yang menambah penderitaan yang dialami Ayub, bahkan Ayub dituduh ini dan itu, sampai Ayub kesal dan melontarkan kata-kata yang kasar kepada teman-temannya karena memang ternyata teman-temannya hanya menonton, seolah-olah datang bersimpati atau berempati. Kita seringkali bukan mengalami itu. Ketika kita mengalami penderitaan, sakit yang sangat mengenaskan, kita seolah-olah ada orang di sekitar kita yang, wah kasihan ya, kok sakitnya sampai seperti itu, wah ngeri sekali ya.
Kenapa dia sampai mengalami celaka seperti itu? Waduh, kok bisa begitu? Ini pasti salahnya dia. Ini pasti Tuhan sedang murka kepadanya. Ini pasti bumi tidak senang samanya, dan seterusnya. Selalu muncul dari mulut orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang berdosa, dari orang-orang yang dirasuki kegelapan, selalu muncul melihat malapetaka itu menjadi sesuatu yang menjadi alat penghakiman. Dan kita ditinggalkan. Kita dibiarkan. Itu sebabnya, saudara, dari pengalaman saya mengalami malapetaka, mengalami kesulitan dan penderitaan, dari pengalaman saya betul-betul meyakini tidak ada manfaatnya ketika mengalami kesulitan, malapetaka, atau penderitaan apapun, mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, apalagi kepada kuasa gelap dan dunia. Jangan sekali-sekali mengandalkan dan mengharapkan manusia. Bahkan termasuk orang-orang yang percaya, berharap bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhan, karena hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bukan hanya di mentoringnya untuk kita menghadapi malapetaka berkemenangan, tapi kita tahu Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ini yang menjadi penghiburan, ini yang menjadi kekuatan hidup berbahagia. Jadi dengan 3 alasan itu memberikan kepada kita, ayo kita berkemenangan menghadapi malapetaka. Dan yang keempat, alasan yang keempat ini menjadi alasan yang perlu juga kita ketahui. Tetapi ini menjadi haknya Tuhan. Apa itu alasan yang keempatnya? Di ayat 15 Mazmur 94, alasan keempat kita mendapatkan kebahagiaan dan diberkati Tuhan, yaitu sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Tuhan akan menegakkan keadilannya. Tuhan menyatakan keadilannya dan kita akan melihat keadilan Tuhan. Tentu bagian ini adalah privilege dari Tuhan Allah, otoritas dari Tuhan Allah. Ini hanya pada dirinya Allah. Tuhan yang menyatakan keadilannya. Dan kita tidak perlu untuk terus berteriak meminta keadilan Tuhan. Yang perlu kita minta dalam doa-doa kita, Tuhan tenangkan hatiku, Tuhan kiranya Engkau selalu bersertaku dan jangan tinggalkan aku. Jadi ketika saya sakit, mengalami suatu kondisi yang sangat mengenaskan, menderita, punya berbagai problem dalam hidup, orang-orang mencibir, merendahkan, bahkan meremehkan. Ketika saya menghadapi itu, bahkan saya menghadapi kesulitan, orang lain merasakan sesuatu yang agak menyingkirkan, dan pada saat itu kembali saya diingatkan oleh Tuhan untuk datanglah kepadanya. Tuhan tenangkan hatiku menghadapi malapetaka apapun. Jangan bawaku ke dalam pencobaan. Seperti doa Bapa kami, lepaskanlah aku daripada yang jahat. Sehingga kita betul-betul mengalami hidup berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Kiranya renungan di pagi hari ini menolong saya dan saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan di tengah malapetaka apapun. Dan kiranya Tuhan meneguhkan iman kita, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita menghadapi malapetaka, dan Tuhan selalu senantiasa hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini sekali lagi kami berdoa. Mungkin saja di antara kami ada yang sedang menghadapi dan mengalami malapetaka. Entah itu sakit, entah itu penderitaan fisik, entah itu ditinggalkan oleh siapapun, atau aniaya, atau derita lain. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, karena kami milik-Mu, dan kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu. Nyatakan keadilan-Mu, berilah kebahagiaan supaya kami tenang ya Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami, dan kami selalu bersandar bergantung kepadamu. Kiranya Engkau beri pengertian ini dalam pikiran kami, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Inilah doa kami ya Bapa, supaya kami berkemenangan menghadapi malapetaka apapun. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.